Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari NIM 201010501687. Saya dari kelas 04 SMJP 030. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan kelima sosiologi yang berjudul Pasar Bebas. A. Definisi pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidakkan saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. Dalam etika pasar Islami, equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembelian dan penjual. Perdagang bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. B. Tujuan pasar bebas meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan yang tidak ada di dalam negeri akan meningkatkan potensi pada suatu negara untuk mempunyai pasar yang lebih luas. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri dilakukan untuk tidak mendapatkan nilai transaksi jual beli yang lebih besar. Meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara juga pastinya akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Untuk itu, perdagangan bebas adalah suatu peluang besar bagi setiap produsen dari dalam negeri untuk bisa meningkatkan produksi serta kualitas produk cara agar mampu menangani pasar internasional, memperluas pasar. Sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara juga mampu memperluas konsumen pada suatu produk. Bahkan produk dari barang atau jasa memiliki potensi untuk bisa lebih laku di negara lain daripada di negara asalnya. Menciptakan transfer of teknologi. Besar kemungkinan transfer of teknologi pun bisa lahir karena adanya pasar bebas. Kenapa? Karena teknologi yang ada di negara maju pasti akan lebih canggih daripada negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang bisa saja merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang dilahirkan pada negara maju. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keperluan dan kebutuhan di dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepatnya dengan adanya pasar bebas. Kenapa? Karena beberapa barang mungkin akan sulit untuk diproduksi atau didapatkan dalam negeri. Untuk itu, negara yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri bisa memenuhi kebutuhan secara lebih mudah. C. Fungsi perdagangan bebas. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, perdagangan bebas juga memiliki fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait harga dan kualitas permintaan barang. Hal ini akan berdampak pada stabilitas harga barang. Setiap pengusaha pun nantinya akan mendapatkan penghasilan lebih atas bisnis yang mereka jalankan, serta memiliki peluang dalam menjalankan karya yang lebih modern. Lebih dari itu, perdagangan bebas juga mampu melahirkan tingkat kegunaan barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang klien efisien. D. Ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Selain itu, ciri lain dari pasar bebas juga adanya pembagian kelas, seperti adanya kelas pekerja dan pemilik modal dalam suatu perekonomian masyarakat. Dalam pasar bebas juga dapat terlihat persaingan antar pengusaha dalam mendapatkan keuntungan lebih banyak, serta terbatasnya campur tangan pemerintah di pasar. Manfaat perdagangan bebas. Perdagangan bebas mempunyai manfaat yang mampu dirasakan dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai manfaat yang kemungkinan akan dirasakan adalah lebih besar setiap orang dapat mempunyai kekayaan dan mengolah daya masing-masing, pemberdayanya masing-masing. Sehingga tingkat kreativitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Selain itu, setiap produsen juga akan lebih dituntut untuk membuat produsen yang berkualitas karena pasar bebas melahirkan persaingan yang lebih ketat antar perusahaan. Sehingga para pengusaha pun akan menjadi lebih efektif dan efisien karena mereka akan bergerak atas dasar prinsip ekonominya masing-masing. D. Kekurangan dari pasar bebas.
Perlu diperhatikan pula bahwa pasar bebas atau perdagangan bebas mempunyai beberapa kekurangan yang potensinya mengancam perekonomian suatu negara. Contoh sederhananya adalah perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat. Kegiatan monopoli perdagangan pun akan semakin rawan terjadi, yang mana tersebut mampu membahayakan pihak perusahaan yang bergerak pada industri yang sama. Selain itu, potensi kesenjangan ekonomi antar perusahaan yang kuat dan yang lemah pun akan semakin besar. Perdagangan bebas juga mampu mengancam stabilitas perekonomian pada suatu negara jika produk dalam negara tersebut tidak mampu bersaing dengan produk asing yang masuk ke dalam negaranya. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka negara pun bisa memiliki sifat ketergantungan pada negara lain dan akan berdampak pada penurunan tingkat perekonomian pada negara tersebut. Contoh penerapan pasar bebas. Saat ini tidak semua negara mampu menerapkan secara penuh sistem pasar bebasnya, karena masih ada beberapa aturan dan regulasi yang diatur oleh pihak pemerintahan dalam melindungi perekonomian dalam negeri. Contohnya saja seperti Indonesia dalam menerapkan perdagangan bebas yang tidak melulu kepada komoditas, karena masih ada beberapa aturan komoditas yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat seperti minyak, listrik, dan bahan pokok lainnya. Perdagangan bebas dalam tingkat antar negara atau kelompok negara akan lebih diterapkan dengan suatu aturan tentang pengurangan tarif atau penghapusan tarif barang yang keluar maupun masuk pada suatu negara. Biasanya, aturan seperti ini dilakukan dengan perjanjian bilateral bila di dalamnya hanya melibatkan dua negara saja. Untuk perjanjian antar lebih dari dua negara, maka akan dibentuk perjanjian multilateral atau dengan membentuk blok perdagangan regional. Contoh sederhananya adalah sebagai negara ASEAN yang membentuk suatu ASEAN Free Trade Area yang menciptakan zona perdagangan bebas demi meningkatkan daya saing ekonomi pada wilayah regional ASEAN. Kendala di pasar bebas. Seluruh kendala yang timbul di pasar bebas umumnya akan memanfaatkan ancaman kekuatan implisit atau eksplisit. Contohnya sederhana adalah perpajakan, peraturan, larangan, pertukaran spesifik, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat pada persyaratan tertentu di dalam pertukaran, kontrol harga, persaingan dari layanan yang disediakan untuk masyarakat, kota dalam memproduksi, memberi barang, atau pelaksanaan perekrutan karyawan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.